Kemudian juga selain itu kita hanya lebih terarah ya. Jadi kalau guru ngajar sambil di video itu bukan tidak fokus, tapi harusnya lebih bagus. Itu kalau mindset kita positif ya. Nah, ini sekarang bicara lagi kurikulum. Kembali ke kurikulum. Di kurikulum, Bapak Ibu kenal dulu di kurikulum 2013 ya. Sudah lahir belum Bapak Ibu? Sudah lahir? Oh, sudah lahir? Sudah ya, kita dulu sudah tidur bareng ya. Saya sama Bu Sul itu tidur bareng di PPG. Dulu PLPG namanya. Dulu namanya PLPG ya. Oh, CPNS ya? Oh, bukan PLPG ya? Oh iya, sampai lupa ya. Di CPNS saya bareng sama Bu Sul. Jadi saya tahu ngoroknya Bu Sul tahu ngoroknya saya gitu ya. Kita saling tahu ngoroknya berirama kayak apa gitu. Kadang irama qasidah, kadang irama jazz ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu, kurikulum 2013 dulu itu, Bapak Ibu mengenal yang namanya fakta ya. Ada peta kognisi, peta berpikir manusia itu ada konsep, ada fakta, ada konsep, ada metakognisi. Masih ingat nggak? Aduh, dulu belum terlalu paham, sekarang udah lupa. Dulu belum dengar, sekarang udah nggak tahu. Tapi pasti tahu semua. Fakta, konsep, metakognisi. Nah, kalau kita hubungkan ke teorinya Bloom yang sudah direvisi oleh Anderson, ada apa namanya Bapak Ibu? C1, C2, C3, C4, C5, C6. C1 itu understanding, ya kan? Knowing, ya, knowing. C2 understanding. Jadi C1, C2 ini kalau dalam yang tadi itu fakta konsep itu masuk dalam fakta dan konsep. Contohnya begini. Ini ya saya ceritakan fakta ya. Bapak Ibu kalau sedang ngajar ke murid, cerita, anak-anak, ini botol minuman ya. Pernah minum ini anak-anak? Pernah ya. Sudah pernah tahu sudah apa ini? Botol berisi air mineral. Ini namanya fakta. Udah sampai di situ aja. Kemudian menjelaskan lagi gini. Anak-anak, kira-kira air mineral ini dibuat dengan cara bagaimana ya? Atau air mineral ini air yang berasal dari air apa ya? Jangan lupa dari mana. Berasal dari mana ya? Ada yang menjawab dari gunung Bu, ada yang menjawab dari pam Bu, ada yang menjawab dari air Ciliwung yang disterilkan Bu. Karena orang Jakarta jawabannya kan dari Ciliwung gitu ya. Nah, saat anak-anak digiring oleh Bapak Ibu menjelaskan bahwa air mineral ini berasal dari mana dan air mineral itu adalah bla 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 bla, yang bicara tentang konsep. Nah, ini namanya konsep. Dalam paradigma Anderson tadi namanya C2. Pada level berapa? C2. Bisa dipahami? Bisa diulangi lagi kalau menjelaskan begitu? Bisa ya? Nah, lanjut lagi nih, lebih mendalam lagi nih. Nah, kemudian Bapak Ibu mengarahkan ke anak-anak nih. Ini minuman ya. Nanti saya breakdownkan ke akidah akhlak deh. Minuman ini berasal dari apa ya, anak-anak? Apakah dari itu tadi? Cara membuatnya gimana ya? Oh, prosedurnya paling air itu ditampung dulu, kemudian dibersihkan dengan menggunakan api. Ini contoh ya, ini contoh. Proses itu pasti tidak benar karena ini hanya contoh prosedur. Nah, saat Bapak Ibu menjelaskan bahwa atau anak-anak memperoleh pengetahuan tentang cara memproses air mineral ini, itulah yang namanya prosedural. Jadi tadi dari fakta, konsep, prosedural ini kalau dalam paradigma Bloom atau Anderson di level berapa ya? C? Iya? C3. Di level C3. Nah, di planning ini di mana nih di planning ini? Di planning ini berada pada saat Bapak Ibu mengkondisikan anak-anak menjadi begini. Ini air mineral ini berguna untuk apa sih sebetulnya? Kenapa sih orang minumnya harus air mineral? Kenapa nggak air sungai aja? Atau air belik? Atau air sumur? Atau
air yang dimasak biasa, kenapa? Kemudian kenapa air mineral ini juga kandungan pH-nya berbeda-beda, satu merek dengan merek yang lain. Nah, Bapak Ibu menggiring anak-anak berpikir seperti itu, mencari jawaban atas pertanyaan yang tadi itu. Berarti apa? Menghubungkan konsep tentang air itu sendiri, menghubungkan konsep tentang kandungan air mineral, menghubungkan konsep tentang bagaimana cara perolehannya, menghubungkan konsep tentang mungkin apa tadi kandungan pH. Banyak konsep yang dihubungkan oleh anak-anak saat menjawab yang tadi itu. Berarti disinilah Bapak Ibu sudah menerapkan deep learning, Bapak Ibu. Itulah deep learning di situ. Jadi saat Bapak Ibu mengajarkan sampai pada tahap di mana anak-anak itu berpikir bahwa air mineral itu gunanya apa ya? Kalau kita nggak minum air mineral, ada dampak apa sih terhadap kesehatan? Kalau kita minumnya air mineral terus, jadi gimana? Apakah betul-betul jadi fokus kayak iklan merek itu, gitu? Apa betul? Nah, saat anak-anak berpikir seperti itulah, ini namanya deep learning, mendalam. Kalau dalam paradigma Bloom atau Anderson, ini pada C berapa, Bapak Ibu? C 4, 5, dan 6. C 4, 5, 6 itulah saat pada fase C 4, 5, 6 itulah yang namanya deep learning. Nah, tapi kan untuk menjalankan seperti itu tidak majib dulu dalam waktu 5 menit. Anak-anak paham kan? Ini tadi kan contohnya simpel tentang air aqua. Kalau sekarang ceritanya tentang yang kaitannya dengan akidah akhlak. Misalnya tentang temanya perkelahian, menghindari perkelahian. Ya, ini saya hubungan ke akidah akhlak nih, langsung praktek, tapi prakteknya masih praktek teori ya, masih di awam-awam gitu. Materinya misalnya ambil salah satu bagian dari CP, menghindari perkelahian. Ini saya contoh ya, jadi kalau tidak sesuai bunyi CP-nya mohon dimaafkan. Nah, tujuannya Bapak Ibu dari yang mudah dulu, misalnya anak-anak dapat atau murid dapat mengenali dampak dari perkelahian. Kemudian anak-anak atau murid dapat mengenali atau memahami sumber hukum tentang larangan perkelahian. Ini artinya tadi ya, karena ini mengetahui kan berarti kan levelnya paling bawah. Kemudian anak-anak dapat atau murid dapat menganalisis dampak perkelahian bagi diri sendiri, orang lain, dan masyarakat. Nah, ini contohnya ya, itu indikatornya atau tujuan pembelajarannya. Nah, jika Bapak Ibu di dalam kelas nih baru menjelaskan begini, baru menyampaikan gini, anak-anak hari ini kita akan belajar tentang perkelahian ya. Pernah mendengar perkelahian atau pernah berkelahi anak-anak? Iya Bu, saya pernah. Belum Bu, saya belum pernah. Anak-anak menjawab seputar pengalaman tentang perkelahian. Baru pada tentang perkelahian. Di sini berarti fase apa Bapak Ibu? Fakta atau tadi C1. Dia baru C1 aja. Makanya kalau Bapak Ibu menjalankan itu saja sampai nanti ulangan, nggak mudah, nggak naik levelnya, berarti Bapak Ibu ngajar baru pada tataran C1. Lock banget gitu loh. Nggak deep banget. Nggak deep. Deep itu kan mendalam ya. Aduh, ceritamu deep banget buat aku gitu ya. Deep itu mendalam banget gitu. Nah, saat Bapak Ibu mulai lagi nih, anak-anak, kalian tahu nggak sih yang termasuk kategori pertengkaran perkelahian itu apa? Berarti ini bicara tentang apa? Definisi. Berarti bicara tentang apa? Konsep. Artinya Bapak Ibu baru pada tataran konsep. Nah, meningkat lagi. Coba anak-anak sekarang gali deh, identifikasi apa sih yang menyebabkan kalian bertengkar atau berkelahi, apa sih yang menyebabkan suatu kelompok itu menjadi berkelahi, mengidentifikasi nih. Kalau dalam yang tadi kan prosedur, kalau ini urutan-urutan, kenapa kok anak jadi berkelahi, namanya apa ini, level apa nih? Prosedural. Baru pada tahap prosedural. Kalau dalam paradigma Bloom atau Anderson
C berapa? C3 ya. Nah kemudian ini C3. Bapak Ibu mulai lagi, anak-anak sekarang silakan ditugasi nih. Anak-anak Ibu buat kelompok ya. Kelompoknya ada 5, silakan kalian nanti ditugasi membuat proyek. Nih proyeknya kalian penelitian sederhana di tempat kalian tinggal. Itu kalau yang di masyarakat. Ada tiga kategori. Yang pertama adalah penelitian di dalam sekolah, yang kedua penelitian di rumah, yang ketiga penelitian di tempat tinggal kalian. Nah, proyek ini nanti harus kalian jadikan tulisan, dipresentasikan, data-datanya dikumpulkan, tanggalnya Ibu tentukan nih, observasi tanggal sekian, kemudian mengumpulkan data, kumpul dengan teman-teman tanggal sekian, kemudian mengolah datanya tanggal sekian, kemudian menyusun dalam bentuk laporan tanggal sekian, mempresentasikan dalam bentuk apa yang sudah jadi hasil penelitiannya tanggal sekian. Nah, ini namanya apa nih? Project based learning. Nah, Bapak Ibu menugaskan ini kan nggak sedikit waktu ya, ini berhari-hari, tentunya berhari-hari. Makanya berarti Bapak Ibu pada saat memberikan tugas kepada anak-anak, sampai anak-anak betul-betul ada proses di mana anak-anak berembuk, ada kolaborasi berembuk. Ada di situ nanti saling menghargai. Kan ada anak yang biasanya nyusul, penelitian di tempatku aja ya, jangan di tempatku aja, enggak enak di tempatku. Mulai pada mungkin di situ ada yang sedikit menegang gitu. Kemudian anak-anak dilatih, jangan bersih tegang anak-anak, sekarang diundi aja deh biar adil gitu ya. Nah di situ ada proses penguatan karakter. Anak-anak nggak boleh egois, nggak boleh menang sendiri. Itu baru pada tahap itu tadi. Belum lagi pada saat naik terjun ke lapangan, ke tempat observasi. Anak-anak seneng, woi naik odong-odong misalnya. Di jalan mereka bergembira. Ih senengnya ya kita mau piknik sambil bekerja, sambil belajar. Kita mau wawancara, asiknya nanti di video, dibikin film dong, kayak yang di kayak yang di Instagram, kayak yang di TikTok, kayak yang di YouTube gitu ya. Anak-anak gembira banget tuh, karena biasanya cuma di kelas belajarnya, ini keluar, seneng banget. Nah pada saat anak-anak ini mau menuju ke project based learning dengan naik odong-odong, seneng bercerita di jalan, bernyanyi-nyanyi, seneng nggak mereka belajarnya? Seneng nggak? Ini yang namanya joyful. Ini yang namanya joyful. Yang namanya joyful. Ini jadi gak terlalu kepake ya. Karena saya sudah ngalir aja lah ngomongnya gitu ya. Tiap hari ngomongin ini masalahnya gitu. Nah ini joyful banget nih. Anak-anak suka dibangun karakternya tadi itu. Joyful tuh bukan hanya sekedar main, tapi ada di situ pembentukan karakter. Joyful itu bagian dari deep learning, bagian dari elemen deep learning ya. Yang tadi anak-anak bersih tegang menjadi akur kembali, menjadi seneng gitu ya, ini joyful. Nah pada saat anak-anak sudah menggali, sudah wawancara ya, sudah wawancara ke anak-anak yang suka tawuran misalnya, atau ke anak-anak yang di jalan, kenapa sih kamu ini kemarin terjadi itu, sebabnya apa tuh, gitu ya, misalnya tanya. Kemudian dianalisis oleh anak-anak. Setelah itu kan kumpul ya, satu regu itu, satu kelompok menganalisis. Tadi itu sebabnya pertanyaan ternyata karena ini ya, ternyata rebutan HP, nemu HP kemudian berebut jadi berantem sampai ada pembunuhan misalnya, gara-gara itu. Ini contoh ya. Anak-anak di situ saling berdiskusi. Enggak, bukan itu penyebab utamanya, bukan itu, tapi penyebab utamanya adalah itu tadi si A yang ngomongnya menyakitkan misalnya ya. Saling bergolak pikiran-pikiran yang mempertahankan argumen. Ini berpikir apa namanya? Kritis. Nah, berpikir kritis sampai pada tahap mereka benar-benar sadar bahwa oh iya ya, perkelahian itu tadi gara-gara begini. Ternyata dari kata-kata menyakitkan
betul-betul yang menghubungkan konsep satu dengan konsep yang lain, kemudian mereka mengandalkan kesadaran yang tinggi, itu mindful learning. Nah, sudah joyful, sudah mindful, sekarang ada lagi nih, satu lagi nih elemen dari deep learning yang namanya meaningful. Meaning, makna. Mean, what the meaning? Mean ya, mean tulisannya. Nah, anak-anak berpikir gini, mereka saat tugas ini berpikir gini, ternyata ya kita belajar akidah akhlak tentang perkelahian ini, atau tugas dari Ibu Ning, Ibu Zul, Ibu Afi, Pak Nato dan seterusnya gitu ya, Pak Guru akidah akhlak, berguna banget ya. Di perguruan kita ini jadi hati-hati. Menyenangkan sekali ternyata akidah akhlak ini. Di masyarakat kita jadi hati-hati, kalau ngomong juga harus hati-hati. Saat anak-anak merasakan hubungan antara materi dengan manfaat di masyarakat, manfaat dalam kehidupan mereka, inilah yang namanya meaningful. Saat kebermanfaatan dari materi itu bisa dirasakan oleh anak-anak, ini namanya apa? Meaningful. Meaningful. Jadi saat bisa dirasakan itu meaningful. Panas. Ya. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting hatiku tetap dingin. Gitu ya. Nah, jadi apapun materi yang Bapak Ibu sampaikan, kok anak-anak bisa merasakan kebermanfaatannya di dalam kehidupan mereka, atau dalam bahasa lainnya itu kontekstual. Kontekstual ya. Itu yang namanya meaningful Bapak Ibu. Nah, saat Bapak Ibu sudah sampai di situ, itu sudah deep learning. Tapi masih belum cukup nih, masih lagi nih. Ini tadi kan baru pada di project based learning itu tadi baru pada fase anak-anak mendiskusikan hasil penelitiannya ya. Nah, kemudian anak-anak menyusun laporannya pada saat menulis pasti akan ada benturan-benturan. Di situ peran Bapak Ibu guru memberikan penguatan atau memberikan kesepakatan. Nanti kalian dalam menyusun ini kerjasama yang baik ya, semuanya berperan, jangan ada salah satu yang mendominasi. Semuanya saling menghargai, siapapun yang ditugasi apa dihormati, jangan dianggap sepele. Misalnya ada yang nulis, kemudian yang lainnya mengolok-olok, tulisan kayak gini jelek banget tulisannya, kenapa kayak gini desainnya yang untuk paparan, yang bagus dong, jangan kayak gitu, kamu sih nggak bakat misalnya. Nah, saat Bapak Ibu ini seperti ini mengkondisikan agar anak-anak ini baik-baik saja, berkarakter yang baik, ini masuk dalam kategori joyful tadi. Joyful itu salah satunya ini, joyful itu ada karakter yang dibangun di situ. Ya, ada empati, ada simpati, ada kemurahan, ada kebersamaan, collaboration. Pokoknya yang berkaitan dengan karakter itu di joyful. Maka dikatakan deep learning jika Bapak Ibu ngajar mensinergikan 3 elemen tadi itu. Mindful learning, ya, ini mindful learning, ini mindful learning, ini kan mindful learning, nih mindful learning, kemudian meaningful learning, bermana, kemudian joyful learning. Nah, itu. Jadi seperti itu gambarannya. Ini gambaran umumnya begitu. Apakah sampai di sini sudah mulai nyantol deep learning itu? Berarti deep learning bukan hal baru banget ya, karena Bapak Ibu pasti sudah banyak yang melakukannya. Betul nggak? Iya. Jadi Pak Menteri sendiri menyampaikan deep learning ini bukan hal baru, tetapi sekarang ini lebih ditekankan lagi. Kenapa? Karena hasil penelitian banyak guru-guru yang belum begitu, belum mengajar sampai pada menggunakan pendekatan deep learning. Deep learning itu bukan nama kurikulum ya Bapak Ibu ya, tapi sebuah pendekatan
Kadang-kadang suatu ketika dia jadi strategi. Suatu ketika nanti mungkin dia akan menjadi teknik saat tiga elemen ini nanti pas dipraktekkan. Mungkin di planning di situ akan memposisikan dirinya sebagai teknik dan seterusnya. Tapi di planning ini lebih pada sebuah pendekatan untuk mengimplementasikan kurikulum. Kurikulum kan luas sekali ya. Nah, seperti itu. Di bagian itu punya saya. ya, oke. Ada yang bantu ngambilnya? Jadi, paham? Oke, menarik, inovatif, ikut-ikutan, kreatif, asik, mantap. Waduh, ini kayaknya fitnah nih. Asik. Hah? Ilmu baru, menyenangkan. Bapak? Alhamdulillah, PPPI ya Pak. Oke, jangan. Oke. Ya, Ibu.